Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Semuanya Kau sediakan untuk setiap kami, anak-anak-Mu. Oh Yesusku, kami percaya hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh
bersyukur punya Allah sepertimu, punya Allah sebaik Kau Yesus. Terima kasih sebab kami percaya hanya kuasa-Mu yang pulihkanku, yang bebaskanku, yang sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Oh. Kami mau katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Saat ini mari kita akan membuka bersama dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata tawar hati dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak bersemangat atau tidak bergairah lagi, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian dan patah semangat atau putus asa. Dalam Alkitab bahasa Indonesia seringkali menyamakan istilah tawar hati dengan kecut hati atau suatu sikap hati yang sudah capek, lelah, saudara. Sikap tawar hati adalah
Suatu sikap apatis di mana tidak ada motivasi dan antusiasme lagi atau gairah lagi. Kata tawar hati ini dalam bahasa aslinya adalah rafa. Rafa ini merujuk pada suatu keadaan hati atau situasi hati yang tidak ada semangat lagi. Hatinya gundah dan merasa dirinya tidak berdaya lagi. Saudara, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan, seringkali datang godaan berupa pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tawar hati. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menyenangkan bagi iblis. Ini suatu celah yang iblis tidak akan tinggal diam, tapi dia akan memanfaatkannya dengan membujuk kita untuk terus kita menjadi pribadi yang lemah. Saudara, orang yang suka bergaul dengan firman Tuhan, yaitu orang yang suka mendengar firman Tuhan, suka membaca, merenungkan firman Tuhan, mereka tahu bahwa firman Tuhan itu selalu menguatkan iman. Firman Tuhan itu menghibur. Dan firman Tuhan tidak pernah membuat seseorang menjadi tawar hati. Tapi firman Tuhan membuat kita menjadi kuat, dan orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan, dia akan terlihat lebih tegar dan teguh imannya. Firman Tuhan juga mengandung jaminan. Misalnya ada ayat mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Jaminan Tuhan adalah Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ketika kita sedang menghadapi masalah, sadarilah bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan penyertaannya ini membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Penyertaannya ini membuat kita tetap bisa kuat. Penyertaannya ini akan menyokong kita dengan pertolongan, memberikan pertolongan, dan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah, biarlah telinga hati kita arahkan terus kepada firman Tuhan. Kita terus dengarkan firman Tuhan, kita terus baca dan renungkan firman Tuhan. Supaya kita bisa tetap kuat di dalam Dia. Keputusasaan itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita mengizinkan tawar hati itu menguasai hati kita, berarti kita telah mengizinkan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan menguasai hidup kita. Saudara, ketahuilah bahwa tawar hati ini merupakan alat iblis yang paling ampuh untuk melumpuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Menjadi tawar hati ini akan membawa kita ke dalam berbagai dosa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tawar hati ini merupakan gerbang menuju segala perbuatan dosa. Pada umumnya iblis akan kesulitan untuk membuat seorang Kristen yang sungguh-sungguh itu melakukan perbuatan dosa. Tetapi iblis dengan mudahnya membuat seorang Kristen menjadi tawar hati. Tawar hati membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya. Oleh karena itu penting bagi kita jangan pernah kita ketika menghadapi masalah jangan pernah kita menjadi tawar hati. Tapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepadanya. Tawar hati merupakan kondisi emosional negatif yang ini jelas akan mengganggu tubuh kita dan kesehatan kita. Tawar hati merupakan kumpulan dari semua energi negatif, antara lain patah semangat, pesimis, tidak mempunyai pengharapan lagi, tidak berdaya, merasa dirinya tidak berdaya, putus asa, dan berbagai perasaan yang lainnya. Nah, tawar hati ini saudara dipicu oleh persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah pernikahan, atau masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan biasanya saudara, tawar hati ini diawali dengan kekecewaan. Kekecewaan yang dibiarkan secara terus-menerus itu akan menjadi tawar hati.
Bahkan ada ungkapan yang mengatakan jangan biarkan kekecewaan itu bernanah menjadi tawar hati. Jangan pernah merasa kecewa kepada Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 23 dikatakan di sana, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata kecewa di sini dari kata skandaliso, artinya kecewa atau tergoncang. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan pada Tuhan. Tapi ketika doa kita belum juga terjawab, seringkali kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan iman kita menjadi tergoncang. Saudara, hati-hati. Jangan pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Menjadi tawar hati atau kehilangan semangat dalam kesesakan, itu memperkecil kekuatan kita. Mengapa saudara? Sebab dalam keadaan tawar hati, suasana hati kita ini menjadi dingin. Sehingga sukacita tidak bisa bertumbuh dan kekuatan juga tidak bisa bertumbuh. Yang ada hanyalah mengasihani dirinya sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan kekalahan terbesar seseorang bukan ketika tidak ada uang atau senjata. Tetapi ketika seseorang kehilangan semangat hidup. Ini adalah kekalahan terbesar seseorang. Di dalam Amsal 24 ayat 10 tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berada dalam kesesakan sebagai akibat dari masalah-masalah kehidupan kita, kita bisa memilih respon atau sikap kita terhadap keadaan yang sedang kita hadapi. Kita bisa memilih respon dari antara dua respon yang bisa kita pilih. Pertama, kita mau bersikap tawar hati. Nah, ketika kita memilih bersikap tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Karena apa? Karena orang yang tawar hati itu tidak memiliki semangat lagi. Tidak bergairah lagi, putus harapan, putus asa, pesimis. Maka tidak ada lagi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah. Oleh sebab itu jangan pilih respon menjadi tawar hati. Janganlah bersikap tawar hati. Tetapi pilihlah respon yang kedua, yaitu datang kepada Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, pilihlah untuk datang kepada Yesus. Menyerahkan masalah kita kepadanya. Menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya. Dan meminta Roh Kudus memimpin hidup kita. Memimpin kita ketika kita menghadapi masalah. Memberikan kekuatan pada kita. Memberikan hikmat kepada kita. Memberikan damai sejahteranya. Dan ketahuilah, ketika kita terus berada dalam jalur Tuhan, ketika kita terus memandang kepadanya, mengandalkan Dia, percaya kepadanya, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, menjadi tawar hati itu adalah sebuah pilihan. Oleh sebab itu jangan pernah salah pilih ketika kita menghadapi masalah. Jangan kita pilih menjadi tawar hati. Tetapi pilihlah untuk datang kepada Yesus dan menyerahkan semua masalah kita kepadanya. Ketika kita memilih untuk datang kepada Yesus, maka kita memiliki semangat juang yang tinggi dengan terus mengandalkan Yesus dan tetap percaya kepadanya. Dan itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan kekecewaan itu ada di dalam hati kita. Jangan pernah kita merasa kecewa kepada Yesus. Karena pengharapan di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kalau kita biarkan diri kita kecewa kepada Yesus, maka kekecewaan itu akan membuat kita menjadi tawar hati. Jangan pernah memilih untuk kecewa pada Yesus. Jangan pernah memilih untuk tawar hati. Tapi pilihlah untuk datang kepada Dia dan menyerahkan semua masalah kita kepadanya. Dan tetap mengandalkan Dia, percaya kepadanya, tekun dalam doa. Dan percayalah di dalam pimpinan Roh Kudus,
kita akan hidup berkemenangan di dalam Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarkan kami ketika kami berada dalam kesesakan, ketika kami sedang menghadapi masalah. Ajarkan kami untuk tidak memilih kecewa kepadamu. Ajarkan kami untuk tidak memilih tawar hati Tuhan. Karena ketika kami tawar hati, kecillah kekuatan kami. Dan ini menjadi incaran iblis untuk melemahkan iman kami. Tapi ajarkan kami untuk memilih datang kepadamu. Dan menyerahkan semua masalah kami kepadamu. Dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin terus hidup kami. Dan kami percaya dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Sepanjang hari ini Engkau membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Dan sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.